sadar hari ini kan? Dek, adek. Ya ampun adek, dipanggilin juga. Ya ampun adek. Ih, kenapa sih? Orang aku lagi nonton. Kakak tuh manggil kamu loh dari tadi. Kamu tuh ngapain toh? Nonton drakor tuh, lihat Cukyung lagi dibully. Nonton drakor. Kakak dari tadi ngomong loh. Iya, pasti kakak tuh, aku tuh lagi nonton Cukyung nih loh. Dia lagi dibully. Apa itu? Ganteng nggak? Orang dia cewek. Iya udah sih maaf dek. Kakak tuh dari tadi tuh manggil-manggil kamu. Kamu nggak denger kok. Enggak. Emang kakak mau ngapain? Kakak tuh dari tadi tuh manggil loh dek. Kakak tuh nanya, kamu hari ini seleksi masuk sadar kan? Coba lihat keterima apa enggak? Oh iya, aku lupa. Mari kita cek. Oke, aku cek sekarang. Iya dek, keterima enggak? Bentar kak, bentar. Wah kak, lihat deh, aku keterima. Kak, lihat, aku keterima tuh. Lihat. Jelas, so kan pinter emangan. Iya deh keren. Udah pokoknya kalau udah belajar yang rajin kamu bisa jadi apa aja deh. Loh, kok bisa jadi apa aja? Bukannya aku cuman bisa jadi guru BK doang ya? Kan aku kan sekolahnya di BK. Maksudnya kuliahnya. Iya bener sih dek. Tapi tuh BK kan ilmunya tuh banyak banget manfaatnya dek. Jadi tuh dia bisa support di bidang apa aja. Udah pokoknya tenang aja deh. Hah? Emang iya kak? Emang kalau lulusan BK itu bisa kerja di mana aja? Nggak cuma jadi guru BK doang? Nggak cuma di sekolah doang? Ada dong. Buktinya tuh kating-kating kakak ada yang kerja di perusahaan, ada yang di bank. Terus pokoknya banyak banget deh bidangnya. Wah, keren banget kak. Aku pikir kalau misalnya aku masuk BK cuma bisa di BK doang. Wah, pasti prosesnya menarik banget tuh kak. Aku mau tahu dong. Tumben banget kamu kepo soal kayak gituan. Iya dong, kan sekarang aku maba. Jadi aku pengen tahu. Gimana kalau kita langsung ngobrol aja sama mereka dek? Tapi biasanya cuma lewat online doang. Saya kan lagi pandemi kayak gini. Gimana? Asik, yuk sekarang yuk kak. Aku mau banget, please sekarang aja. Yuk nanti toh agak siangan. Tapi kan lagi pandemi kayak gini. Kita nggak bisa ketemu langsung deh. Kalau misalnya Zoom nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih kak, tapi cepetnya ya. Soalnya aku pengen cepet-cepet tahu. Oke, yaudah nanti kakak hubungin teman kakak dulu ya, yang cutting itu. Oke. Halo, selamat siang Mbak Agnes. Halo, selamat siang Mbak. Apa kabar? Baik-baik. Ibu gimana? Sehat Mbak. Kita juga harus jaga kondisi, harus jaga kesehatan ya. Semuanya harus tetap sehat. Protokol kesehatan tetap harus digunakan ya. Iya benar banget Mbak. Oh iya, kan udah lama banget nih Mbak nggak ketemu. Nah, Mbak Agnes masih ingat aku nggak sih Mbak? Aku kaya loh Mbak, ada 3 Mbak. Oh iya, yang di BK ya? Iya, udah jadi jarang banget ketemu ya Mbak. Ah iya, gimana kabarnya, sehat ya? Studinya lancar Sehat, ya? Mbak. Puji Tuhan lancar. Amin, amin. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Oh ya, maaf ya Mbak, sebelumnya mengganggu waktu Mbak sebentar. Nah, saya kayak pengen nanya-nanya gitu Mbak, soalnya adik saya nih kepo banget sama Mbak. Mbak kok bisa kerja di KPI? Nah, Oh adik saya tuh gitu. kayak kepo banget Pengen Mbak. tahu ya, kenapa ya? Iya, soalnya saya maba Mbak. Saya baru mau masuk BK Universitas Sanata Dharma. Jadi saya tuh pengen tahu kata kakak saya tuh kalau misalnya masuk jurusan BK Universitas Sanata Dharma itu bisa kerja di luar BK gitu, selain guru gitu. Jadi saya tuh penasaran banget, bener nggak sih? Ternyata benar ada Mbak Agnes ini. Jadi aku tuh kepo, pengen tahu banget gitu. Ya, yang jelas tetap selama studi harus fokus belajar, tetapi juga jangan lupa teman-teman juga harus beraktivitas di luar, dalam arti belajar juga berorganisasi, lalu juga ikut kegiatan-kegiatan kalau ada diskusi, ada seminar-seminar di luar, teman-teman harus ikut
biar teman-teman punya wawasan yang lebih luas lagi. Jadi nggak hanya belajar di meja kuliah saja, tetapi juga harus mengembangkan diri di luar kampus. Itu yang saya ikuti dulu. Jadi tidak terbatas datang lalu kuliah saja terus pulang, enggak. Nah, teman-teman harus cari nih aktivitas mana yang teman-teman memang minati, lalu itu bisa menunjang teman-teman untuk nanti beraktivitas. Contohnya apa? Misalnya ikut UKM di kampus yang di sana kita bisa terlatih untuk berorganisasi, kemudian berlatih untuk memimpin, kemudian juga berlatih untuk berbicara di publik. Itu yang penting. Nah, termasuk juga misalnya ada seminar-seminar di luar kampus, di luar ilmu BK nih. Teman-teman juga harus ikut nih. Karena kan kita juga harus memperluas wawasan kita nggak hanya pada sebatas ilmu di BK saja. Misalnya ada seminar terkait dengan sosial, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya, di mana itu semua berguna untuk kita punya wawasan yang lebih luas lagi di luar BK. Nah, itu yang teman-teman harus ikuti. Gunanya apa? Teman-teman juga harus update nih, situasi terkini di luar kampus kita itu apa. Nah, kondisi sosial masyarakatnya seperti apa. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Itu sebagai tambahan ilmu bagi kita yang tidak hanya didapat di meja kampus. Nah, itu yang akan menjadi dasar kita untuk nanti kita punya wawasan yang lebih luas lagi. Karena kalau hanya mempelajari apa yang diajarkan meja kampus di kuliah, tentu tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Dalam arti tetap penting sih kita mempelajari ilmu-ilmu di BK itu penting. Tetapi kita juga harus mengembangkan diri di luar kampus. Kuncinya di situ dulu. Kalau kita selama kuliah kita juga mau mengembangkan diri, pasti nanti akan terbuka wawasan kita. Oh, ternyata ruang lingkup pekerjaannya BK itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tidak hanya menjadi guru BK saja, tapi ternyata bisa bekerja di banyak tempat. Karena apa? Kita kemudian punya banyak wawasan, punya banyak teman, lalu punya banyak gambaran-gambaran di mana ternyata pekerjaan untuk lulusan BK ini sangat terbuka. Tidak hanya di sekolah saja. Seperti itu yang harus kita tanamkan dulu dalam diri kita. Nah, sesudah itu kita selesaikan proses pendidikan kita selesaikan kuliah kita, baru kemudian setelah itu kita mau melangkah kemana. Kalau kita selama kuliah itu sudah punya gambaran, sudah sering ikut diskusi, ikut seminar, lalu juga banyak wawasan, tentu gambaran kita nggak terbatas gitu. Gambaran kita jauh lebih luas. Seperti itu gitu yang perlu kita pelajari di kampus selama kuliah. Jadi jangan takut selama kuliah itu harus benar-benar mengembangkan diri, harus aktif, tetapi juga kemudian kita ingat tujuan kita kuliah, menyelesaikan kuliah kita, studi kita. Setelah itu baru kemudian kita mau menuju pengembangan diri yang mana. Nah, itu sangat terbuka kok. Teman-teman jangan khawatir gitu. Oh gitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Jadi kita tuh harus aktif di organisasi juga dan mau berbaur dan mengembangkan diri gitu ya Bu waktu kuliah. Aku boleh tanya nggak Bu, Ibu ini kan kerja di KPI ini. Nah Ibu ini kerja di bagian apa sih? Terus kenapa kok Ibu awal mulanya gimana kok Ibu tuh mau kerja di sini gitu? Apakah emang dari ketika lulus dari BK itu emang Ibu emang udah aduh aku emang ngincer mau ke KPI ini, atau sebelumnya tuh emang kayak saya gitu, saya pikir setelah lulus BK ya saya jadi guru gitu sih Bu, saya mau tanya itu. Ya, kalau dulu awalnya setelah lulus saya juga sempat jadi guru BK selama pun di Bandung. Nah, selama saya jadi guru BK itu saya juga kemudian banyak beraktivitas, banyak ikut diskusi, banyak ikut pelatihan, ikut seminar dan lain sebagainya, sehingga kawan-kawan saya banyak. Tidak hanya yang ada di sekolah saja gitu. Termasuk juga bagaimana talenta kita harus kita kembangkan nih, kemampuan kita apa gitu. Nah, kebetulan saya dari dulu memang suka menulis, lalu kemudian juga saya senang diskusi. Nah, itu yang saya kembangkan juga selama saya jadi guru. Kemudian saya punya banyak kawan-kawan gitu. Nah, akhirnya itu juga menunjang karir saya gitu. Selama saya menjadi guru BK, kemudian saya banyak mengembangkan sekolah di mana saya menjadi guru BK, lalu kemudian
3 tahun saya jadi guru BK, di tahun terakhir saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Saya sudah menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Waktu itu saya di sekolah yayasan di Ursulin ya. Dan itu menurut saya jabatan tertinggi saya, nggak mungkin saya jadi kepala sekolah karena kepala sekolahnya pasti suster gitu. Ya, di tahun ketiga saya jadi wakil kepala sekolah. Nah, bagi saya ketika saya sudah berada di istilahnya itu karir saya yang tertinggi lah, saya di yayasan, kemudian saya sudah jadi wakil kepala sekolah. Saya merasa bahwa saya perlu mengembangkan diri lagi, tidak hanya di sekolah. Kemudian karena saya sudah punya banyak kawan di luar, saya kemudian tertarik ke bekerja di luar sekolah. 3 tahun saya di sekolah, kemudian saya bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Waktu itu bekerja di LSM, saya nggak berpikir bahwa saya bekerja di sini untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari gaji saya selama di sekolah, tidak. Tetapi saya merasa bahwa di luar sana pengalaman saya lebih, saya punya tantangan lebih besar lagi karena saya ketemu dengan banyak orang. Saya akan bekerja di ruang ataupun di lingkup yang baru buat saya. Nah, saya bekerja kemudian di Jakarta di LSM yang mendampingi kelompok pemuda, kelompok masyarakat lintas agama. Saya bekerja di sana cukup lama, sekitar 6 tahun saya di Jakarta. Di situ saya semakin mengembangkan diri gitu loh, bahwa saya tidak berhenti belajar. Saya juga belajar tentang jurnalistik, saya juga belajar menulis, saya juga menjadi reporter, lalu kemudian juga untuk membuat film dan lain sebagainya. Jadi saya terus belajar gitu selama bekerja di LSM tersebut. Nah, ternyata setelah saya bekerja di LSM, kemudian saya pulang ke Jogja karena asli saya memang Jogja. Nah, kemudian ada peluang untuk saya mendaftar di Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia ini ada di pusat dan di daerah. Kalau di pusat namanya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat. Kalau di daerah namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kebetulan saya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pekerjaan saya ini dimulai saya harus ikut rekrutmen. Jadi tidak sekedar mendaftar. Saya harus ikut rekrutmen, harus mengikuti tes, harus mengikuti seleksi hingga sekitar 7 tahapan seleksinya. Nah, ini prosesnya panjang gitu. Saya harus bikin makalah, lalu kemudian saya harus bisa mempresentasikan makalah yang saya buat ini temanya atau materinya terkait dengan penyiaran, bagaimana penyiaran televisi, bagaimana penyiaran radio, bagaimana media. Nah, kebetulan saya selama bekerja di LSM sebelumnya, saya sudah mengembangkan diri, saya sudah ikut pelatihan, saya sudah ikut training, saya sudah ikut menjadi jurnalis dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi bekal untuk saya. Untuk saya kemudian mendaftar di Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, proses panjang mulai dari saya harus ikut seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu meliputi apa? Ya, meliputi dokumen-dokumen, ijazah-ijazah, lalu karya-karya atau pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikuti. Lalu saya juga harus melewati seleksi wawancara. Ada sesi wawancara yang dilaksanakan oleh tim wawancara itu yang terdiri dari pemerintah, lalu juga kemudian wartawan, lalu juga kemudian akademisi atau dosen yang basisnya adalah komunikasi. Nah, setelah saya lulus tes wawancara, saya harus tes kesehatan, harus tes psikologi. Nah, yang terakhir adalah fit and proper test atau tes uji publik yang dilaksanakan oleh DPRD. Jadi saya harus mengikuti uji seleksi yang dilaksanakan oleh DPR. Jadi saya dihadirkan di kantor DPRD DIY untuk bertemu dengan seluruh anggota DPR di Jogja, dan saya diwawancarai secara terbuka. Jadi orang boleh nonton, orang boleh bertanya, orang boleh mendebat. Nah, di situ kemudian dari sekitar 60 atau 90 orang pada saat itu diambil 7 orang. Nah, saya termasuk 7 orang. Saya mulai bekerja tahun 2017, periode pertama itu 2017 sampai 2020. Lalu saya ikut seleksi lagi 2020 sampai nanti 2023.
Nah, tahun ini jabatan saya adalah Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi prosesnya panjang dan yang jelas kita tidak boleh putus asa, tidak boleh minder apalagi ya, meskipun misalnya kok gelar saya SPD. Nah, teman-teman nggak boleh minder dengan gelar itu karena gelar itu hanya istilahnya apa ya, menunjukkan posisi kita adalah sarjana, tetapi kompetensi kita bisa kita uji, kompetensi kita bisa kita pelajari lagi, sehingga betul-betul meskipun gelarnya SPD, tapi kemampuan kita bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita bertarung di luar dengan pihak lain. Ternyata walaupun SPD, tapi saya harus mengembangkan diri terus, sehingga saya bisa masuk di pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak hanya di sekolah. Seperti itu kira-kira Mbak. Panjang ya ceritanya ya. Nggak apa-apa Mbak. Keren banget si Ibu. Apalagi dari 60-an orang bisa sisa 7 orang doang dan Ibu salah satunya tuh keren banget sih Ibu. Jadi yang saya tangkap itu meskipun kita udah ada di posisi yang tinggi, kita nggak boleh cepat puas sama apa yang udah kita dapetin ya Bu. Jadi kita harus tetap belajar terus, harus tetap asah kemampuan kita terus. Betul, gitu ya Dek. Kamu udah puas? Apa mau ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini juga tambahan nih buat teman-teman. Jadi setelah saya selesai, saya bekerja, teman-teman juga harus terus belajar istilahnya, kalau ada kesempatan untuk melanjutkan studi lagi, lanjutkan itu gitu loh. Karena buat saya juga melanjutkan studi, saya ngambil S2 sampai 2 kali. Bagi saya, di luar sana, kita ini harus terus mengikuti perkembangan zaman, mengupdate terus situasinya, termasuk juga bagaimana mengupdate kemampuan kita, karena kita juga akan bertemu dengan orang yang semakin banyak, persoalan yang semakin luas, sehingga membutuhkan kemampuan kita atau membutuhkan kecakapan kita untuk menyikapi itu. Jadi jangan berhenti ketika sudah sudah bekerja, punya jabatan tertentu, harus tetap mengasah diri. Selain juga non formal, saya juga menempuh pendidikan formal. Pendidikan S2 saya terakhir adalah bidang hukum, karena terkait juga dengan pekerjaan saya yang berhubungan dengan peraturan, perundang-undangan, lalu saya juga harus mengkaji banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya makanya harus paham soal peraturan dan undang-undang. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu apa sih pekerjaannya KPID gitu. Mungkin sedikit saya ceritakan ya. Ya, Bu, KPID boleh. itu ya, Komisi Penyiaran Indonesia bertugas untuk melakukan pengawasan terkait siaran TV dan radio. Tapi bukan yang melakukan blur, jangan salah ya. Yang ngeblur itu bukan kami. Yang melakukan sensor atau yang ngeblur itu masing-masing stasiun TV. Nah, kami di KPI itu hanya mengatur bahwa tayangan ini yang harus dibatasi, tayangan itu yang harus dilarang dan sebagainya. Karena apa? Pertimbangannya misalnya tayangan ini ternyata tidak memberikan penghormatan terhadap anak, perempuan, lalu ada unsur untuk melecehkan guru, pendidikan, dan sebagainya, maka harus dibatasi atau diatur. Nah, itu tugas kami, tugas saya di Komisi Penyiaran. Jadi, seringkali saya harus mengingatkan, misalnya ada satu sinetron yang ternyata tayangannya itu melecehkan lembaga pendidikan atau tidak menghormati guru. Nah, kita harus menegur TV tersebut yang menayangkan. Tayangan ini tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan. Nah, ada aturannya yang kita pakai. Ada undang-undangnya, ada pasal-pasalnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran. Termasuk juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar misalnya mendampingi anak-anaknya waktu menonton TV, biar mereka juga bisa memilihkan tayangan yang sehat untuk anak seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Termasuk saya juga sering menerima kunjungan teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka pengen belajar, pengen tahu bagaimana sih cara bekerjanya sensor di TV misalnya. Bagaimana kemudian kerja Komisi Penyiaran, sehingga ini jadi literasi untuk masyarakat, sehingga mahasiswa yang namanya mahasiswa juga harus belajar lebih banyak lagi, nggak hanya disiplin ilmunya saja, tapi dia juga harus tahu ilmu-ilmu yang lain. Biasanya seperti itu yang saya lakukan, gitu Mbak. Oh gitu ya Bu. Saya mau tanya nih Bu, proses paling pahit yang paling Ibu alamin itu apa sih Bu selama perjalanan ini? Ya,
Suka dukanya yang pertama dulu waktu saya mau bekerja di lembaga pendidikan ya, saya kan daftarnya di Bandung dulu ya. Pertama saya daftar ke Bandung dalam posisi saya nggak punya uang, saya harus naik kereta, kemudian uang saya sudah mau habis ketika mau pulang karena harus beberapa hari di sana untuk ngikutin tes dan sebagainya. Saya harus pinjam uang untuk pulang naik kereta waktu itu. Itu yang saya ingat sekali. Saya mau pulang ke Jogja itu sudah waktu itu kereta ekonomi aja uang saya udah nggak cukup gitu. Itu yang saya alami gitu. Jadi kalau kita mengingat perjalanan yang kita lewati memang itu nggak gampang ya gitu loh. Saya harus mendapatkan di Bandung itu harus dengan proses saya ke sana dari saya sama sekali nggak punya uang dan sebagainya itu pernah saya alami. Lalu ya dalam perjalanan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita tentu kita juga akan berhadapan dengan banyak orang yang berbeda karakter, yang mana biasanya melihat bahwa oh ini kan orang baru, tapi kenapa karirnya cepat naik. Nah itu juga kemudian akan jadi persoalan baru juga di tempat kita. Nah kita harus bisa menempatkan diri dan harus betul-betul bisa membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini betul-betul ya inilah yang memang harus saya kerjakan. Istilahnya total. Kalau saya bekerja saya selalu total. Saya tidak pernah bekerja setengah-setengah. Jadi saya ingin tunjukkan kepada banyak pihak bahwa apa yang saya kerjakan inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau ada orang yang kemudian merendahkan saya, bukan berarti kemudian membuat saya harus mundur atau membuat saya harus patah menjadi kunci bahwa ini semakin memicu saya untuk menunjukkan pekerjaan saya yang terbaik. Itu menurut saya. Jadi kalau teman-teman dalam perjalanannya nanti di tempat manapun bekerja mendapati tantangan atau hambatan atau dari kawan kerja misalnya merasa tidak suka atau merasa tersaing lah misalnya seperti itu pasti ada gitu. Tunjukkan saja bahwa teman-teman punya potensi yang memang layak untuk ada di posisi itu. Kalau saya seperti itu, saya selalu tunjukkan saja, saya nggak akan banyak bicara, tapi saya akan tunjukkan bahwa saya pantas ada di posisi itu. Jadi waktu misalnya saya bekerja menjadi wakil kepala sekolah, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa tunjukkan bahwa saya dipilih bukan karena ada nepotisme atau apa, tapi saya pantas ada di sana karena saya mampu, saya bisa. Itu yang kita tunjukkan. Di tempat apapun itu yang kemudian harus memicu kita. Jangan kemudian kita mencari kesalahan orang lain, tapi kita harus mengoreksi diri kita. Saya mungkin ada yang kurang, saya harus tingkatkan lagi, harus saya pacu lagi, sehingga ada di posisi tersebut membuat saya yakin bahwa inilah yang memang layak dapatkan dari hasil kerja keras saya. Seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi kita harus try my best gitu ya, Bu. Aku udah selesai tanya. Ya, kasih ya, Bu. puas. Udah kasih banyak wejangan juga, udah kasih tahu cerita-cerita perjalanan Ibu yang luar biasa, yang dari awalnya Ibu harus pinjam uang sampai sekarang akhirnya Ibu udah sukses, udah bisa dibilang sukses gitu, nggak ada usaha tidak akan mengkhianati hasil nantinya gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Betul. Ya, terima kasih. Saya juga ingatkan ya teman-teman, jangan menyerah dalam arti ketika masa studi ini mungkin ada yang serba kekurangan dan sebagainya, itu harus justru jadi pemicu teman-teman. Saya dulu waktu kuliah saya sudah kerja. Jadi saya bekerja di satu rumah sakit. Kalau malam saya bekerja, pagi saya kuliah sampai sore. Jadi itu juga yang harus memicu teman-teman. Jangan merasa bahwa teman-teman karena kekurangan dan sebagainya membuat teman-teman patah semangat, teman-teman minder dan lain sebagainya. Jangan itu. Karena saya sudah rasakan bahwa dulu saya ditempa oleh peristiwa yang nggak enak. Dulu saya mau beli buku. Ingat nih, waktu di BK, saya mau beli buku yang tebel, bukunya Romo Winkel itu saya harus nabung bulan-bulan loh. Ya, saya ingat sekali. Dulu tuh kalau nggak salah harganya 75.000 kalau tidak salah atau berapa. Saya harus nabung berapa bulan karena saya nggak mampu untuk beli gitu loh. Saya mau minjem teman malu, kemudian kalau saya nggak punya juga bagaimana. Nah, ini perjuangan saya. Saya ingat sekali untuk beli buku. Saya ceritakan bahwa buku itu seperti kamus kan, seperti kamusnya BK.
itu nggak gampang buat saya karena saya harus cari uang sendiri untuk beli buku, untuk mencukupi biaya kuliah saya. Nah, tapi setelah sekarang saya rasakan ternyata ada manfaatnya buat saya. Saya bukan orang yang mudah putus asa, saya bukan orang yang kemudian minder, meskipun saya aslinya orang desa, saya nggak mampu dan sebagainya, tapi justru jadi pemicu bahwa semakin kita ditempa oleh banyak persoalan, kita semakin dikuatkan atau kita semakin harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan memberikan yang kita harapkan, tetapi mungkin waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita, seperti itu. Iya, terima kasih ya Mbak Agnes. Makasih ya. Oke, ya makasih. Salam buat semuanya. Salam sehat, jangan lupa protokol kesehatan untuk semuanya. Dan yang baru mau masuk BK, pilihan masuk BK itu adalah pilihan yang terbaik. Dalam arti teman-teman jangan merasa bahwa karena pilihan saya nggak lolos di pilihan yang lain, saya masuk BK. Pasti Tuhan punya rencana kalau teman-teman ada di sekarang di BK. Jangan mudah putus asa, teman-teman bisa lakukan yang terbaik. Setelah itu kemudian nanti kita bisa semakin luas ruang lingkup kita. Ruang lingkup pekerjaan kita nggak hanya terbatas di sekolah, saya yakin itu. Tetapi masing-masing orang tetap harus bisa menempa diri, masing-masing orang tetap harus berusaha untuk mencapai yang maksimal untuk dirinya. Itu sih. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, makasih. Terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Selamat Dadah. siang.